Udah ya. Udah belum ya? Sudah, tapi belum ada yang join. Oh. Ini beres gitu. Iya. Ini apa ya selalu. Hai sobat RSI. Nunggu ya banyak yang join dulu ya. Udah banyak belum ya? Udah dong, Om Faiz tuh. Coba ayo. Udah. Sinyal kayaknya. Sudah 12 dah. Oke. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dr. Kiki Fahria. Saya bekerja di RSI Ayani ya. Saya kenalkan dulu. Saya tuh kerja di mana? Saya kerja sebagai dokter IGD di sini ya. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya kenalan dulu ya. Jadi pada saat ini saya diminta IG live tentang virus dan daya tahan tubuh. Nah, dimana judulnya pas banget ya di saat pandemi seperti ini. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah mempunyai daya tahan tubuh. Dia daya tahan tubuh atau Iya, berapa kata ini? Kamera itu. Sudah dok, lanjut. Oke deh. Sinyalnya dulu aja. Sudah. Sudah. Oke. Nah, daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh itu adalah sistem tubuh kita yang terdiri dari sel-sel dan juga produk-produk yang dihasilkan dalam tubuh kita yang terkoordinir dan juga bekerja sama untuk melawan sel-sel patogen seperti bakteri, virus, parasit, jamur, dan lain-lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, perlu diketahui untuk daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh kita ini terbagi dua, yaitu ada dua lapis ya dalam tubuh kita. Itu ada kekebalan tubuh yang innate, alami, atau yang bawaan. Dan yang kedua itu kekebalan adaptif atau yang spesifik. Nah, kemudian kalau untuk kekebalan yang innate atau alami, dan itu sudah ada dari lahir. Jadi pada saat kita lahir itu sudah ada dan dia tuh siap untuk menghadapi beberapa patogen yang akan masuk di dalam tubuh. Contohnya, nah itu ada eksternal, ada internal. Yang di eksternal sendiri itu dia merupakan barrier di permukaan tubuh kita. Contoh yang tampak mata yaitu jaringan epitel seperti kulit ataupun mukosa beserta sekresinya. Nah, kemudian air saliva atau air ludah ya. Kemudian air mata itu juga bisa menjadi barrier dari tubuh kita yang mempunyai fungsi untuk membunuh sel-sel dari bakteri. Kemudian asam lambung, terus bisa juga enzim-enzim pencernaan. Nah, untuk asam lambung sendiri misalnya kita makan dan di mana makanan itu ternyata ada kumannya, itu akan dihancurkan oleh asam lambung kita. Itu merupakan mekanisme pertahanan tubuh kita secara alami ya. Kemudian kalau yang internal, jika patogen itu ternyata sudah masuk melalui pertahanan tubuh kita secara yang innate, yang eksternal, itu akan menghadapi kekebalan tubuh kita yang innate atau alami yang internal, di mana dia melibatkan sel-sel dan juga prosesnya pun secara biokimiawi, jadi lebih detail. Kemudian kalau semisalnya dia sudah melampaui dari kekebalan
yang alami kita, maka itu akan berlanjut ke kekebalan yang adaptif, di mana itu mekanisme pertahanannya itu tergantung dari proses pembentukan respon imun tubuh kita yang tergantung dari mikroorganisme tertentu yang dihadapin, atau yang memberi rangsang. Nah, untuk kekebalan tubuh yang adaptif ini itu pun ada dua. Ada yang alami, ada juga yang buatan. Kalau yang alami itu ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif itu contohnya seperti itu akan muncul pada saat seseorang itu sudah terinfeksi. Tapi kalau yang pasif itu didapatkan oleh seorang bayi yang dari ibunya di dalam kandungan. Kemudian kalau kekebalan adaptif yang buatan itu ada aktif dan juga yang pasif juga. Kalau yang aktif itu didapatkan dari transfer antibodi. Kalau yang buatan itu seperti vaksin atau imunisasi yang aktif loh ya, buatan yang aktif. Nah, setelah itu sebenarnya kan pertahanan tubuh kita sudah kompleks. Nah, tapi hal-hal tersebut itu bisa dilemahkan akibat dari beberapa hal. Satu, faktor usia ya, dimana kita semakin lama juga semakin tua, bukan semakin muda, ya enggak. Nah, kalau misalnya semakin tua, otomatis metabolisme tubuh kita itu semakin turun, sehingga otomatis daya tahan tubuh kita juga semakin rentan. Kedua, itu juga bisa dari adanya penyakit komorbid dalam arti contohnya diabetes, itu daya tahan tubuhnya juga turun ya. Kemudian hipertensi, gangguan ginjal, kemudian gangguan sistem imun, contohnya pada orang-orang yang ada gangguan autoimun, itu daya tahan tubuhnya pasti turun. Kemudian ada juga efek dari obat-obatan tertentu yang diketahui, salah satunya ya kayak kortikosteroid. Golongan kortikosteroid itu mempunyai efek untuk menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian yang paling penting ya itu adalah kurangnya gizi, itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Nah, maka dari itu apa yang bisa mempertahankan untuk atau meningkatkan daya tahan tubuh kita, terutama pada saat pandemi seperti ini ya. Jadi kalau semisalnya kepingin mempertahankan biar kita nggak gampang sakit, biar virus ataupun bakteri itu nggak gampang masuk dalam tubuh kita dan daya tahan tubuh kita kuat, itu satu ya yang perlu diperhatikan, yaitu asupan gizi. Dari asupan gizi itu kita harus benar-benar memilih makanan dengan gizi seimbang. Contohnya yang pertama itu kan yang gizi seimbang itu yang terdiri dari karbohidrat. Karbohidrat itu punya fungsi penting ya. Karbohidrat sendiri itu sebagai sumber energi kita. Kemudian kedua itu mengandung protein. Nah, protein sendiri itu tugasnya untuk sebagai proses pembentukan dan juga perbaikan sel-sel dalam tubuh kita. Protein kan ada yang nabati, hewani ya, kayak daging itu yang hewani. Kemudian kalau yang kemudian yang ketiga kayak serat. Nah, serat itu didapatkan dari makanan seperti ini, buah dan sayur. Buah dan sayur itu mengandung banyak antioksidan. Antioksidan di sini fungsinya untuk menangkal radikal bebas. Semakin banyak radikal bebas dalam tubuh kita, otomatis daya tahan tubuh kita pun semakin turun, gitu ya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya itu adalah cairan dan juga ataupun mineral yang di dalamnya. Nah, selain air putih, itu yang direkomendasikan adalah cairan isotonik. Nah, cairan isotonik artinya iso yang seimbang ya, artinya seimbang pada cairan dalam tubuh kita. Itu banyak ya yang sekarang, salah satunya ya Pocari ya yang sekarang jadi ini sponsor pada saat IG Live kali ini. Nah, kenapa kok penting? Karena cairan sendiri
itu kalau misalnya kita kekurangan cairan, otomatis kan kayak kekebalan tubuh kita yang semacam dari air saliva atau air ludah, kemudian keringat, itu akan menurun kalau misalnya kita dehidrasi. Padahal seperti air ludah sendiri itu kan juga mempunyai efek sebagai barier tubuh. Dia mempunyai, di dalam air ludah itu ada enzim, salah satunya lizozim, di mana dia itu bisa melawan atau merusak dinding-dinding bakteri ataupun virus. Kemudian bukan, kalau yang ini. Terus kemudian keringat, di dalam keringat juga kayak gitu. Kemudian ini yang kedua, selain perhatikan asupan makan dan minum, kedua itu kita harus cukup istirahat. Nah, cukup istirahat minimal ya 6 sampai 8 jam. Karena apa? Kalau misalnya kita kurang istirahat, daya tahan tubuh kita juga akan gampang ngedrop. Kemudian hindari merokok ya, itu terkait karena rokok itu juga bisa ini ya, meningkatkan radikal bebas. Kemudian yang ketiga itu cukup olahraga. Yang keempat ya kayaknya Mbak, asupan nutrisi, kemudian hindari tidur cukup, terus olahraga. Nah, olahraga itu kurang lebih yang baik yang disarankan itu 30 menit sehari. 1 minggu seenggaknya minimal bisa 3 kali dilakukan. Kemudian yang keempat itu tadi hindari rokok udah ya. Kemudian yang kelima stres. Nah, stres kenapa? Kalau misalnya stres berhubungan dengan menurunkan daya tahan tubuh, karena stres itu terkait hormonal, dia bisa meningkatkan adrenalin dan juga meningkatkan kortisol. Nah, harusnya itu yang harus diturunkan. Harusnya yang ditingkatkan adalah hormon endorfin sehingga kita lebih ceria ya. Kalau misalnya kita stres, otomatis daya tahan tubuh itu akan turun. Kemudian kita harus konsumsi suplemen ya. Suplemen sendiri itu contohnya ya kayak vitamin. Kita vitamin kan tahu sendiri ada vitamin A, D, E, K, yaitu ADEK, itu dimana larut lemak itu yang nggak boleh terlalu banyak. Kemudian ada yang dianjurkan vitamin C, itu juga bisa. Kalau misalnya nggak ada uang dok buat beli vitamin, ya vitamin kan nggak harus suplemen ya, nggak harus berupa obat. Vitamin itu juga didapatkan dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi bisa aja makan pisang atau makan buah yang lain ya, selain seger kita dapat vitaminnya itu. Kemudian apalagi ya, udah ya, sudah cukup deh itu. Siapa tahu ada yang mau bertanya ini. Ini loh pertanyaan yang dari history aja deh. Karena di sini belum ada yang bertanya, ayo bertanya teman-teman. Kalau misalnya ada yang nanya, nanti 3 penanya terbagus dapat hadiah loh. Hadiahnya apa Mbak? Oh, dapat merchandise loh. Ya, itu apa? Bag, tas dari Pokari nih. Kalau misalnya berhasil menjawab, berhasil bertanya dan pertanyaannya bagus. Lumayan loh, dapat tumbler. Ayo bertanya, siapa yang mau nanya dapat tumbler Pokari. Apa nih? Dapat kaos juga dari Pokari. Ayo siapa yang mau nanya? Banyak ya. Ini Mbak, ada yang nanya enggak teman-teman? Belum ada ya? Kalau misalnya belum, saya mau nanya ini yang dari ini ya. Jawab pertanyaan yang ada dari ask question kemarin ya. Oke. Mbak yang terakhir atau yang mana? Yang ini yang pertama. Oh, yang ini dulu. Apakah virus, gimana kliknya Mbak? Kan ada kan karena ada lanjutannya kayaknya. titik. Ada yang nanya belum di sini? Belum ada ya. Ini kita berapa menit Mbak?
45 menit. 45 menit. Ayo teman-teman, keburu habis waktunya. Nah, aku klik ya. Iya. Gimana nih? Berapa persen kemungkinan virus bisa hidup di tubuh orang yang punya sistem imun baik? Nah, kalau semisalnya sistem imunnya baik, otomatis jadi pada saat dia masuk ya, dari sel kekebalan tubuh innate kita sudah merespon, jadi langsung dibunuh dia. Contohnya dari pada saat dia masuk ke kulit itu langsung tubuh kan mempunyai respon kayak mengeluarkan sel-sel seperti fagosit dan lain-lain. Terus daya tahan tubuhnya bagus, otomatis ya cepet mati, gak usah tahan lama, itu langsung respon tubuh kita menanggapi secara segera. Kemudian yang ini ya Mbak, gimana ya? Harus diklik. Apakah kurang minum atau dehidrasi mempengaruhi imun tubuh, Dok? Jelas, yang tadi saya jelaskan ya. Kalau semisalnya tubuh kita dehidrasi, saya ulangi lagi, tubuh kita dehidrasi. Nah, salah satunya kan kekebalan tubuh kita itu seperti contoh air ludah atau saliva. Dia itu kan di situ ada enzim-enzim yang mempunyai fungsi untuk membunuh atau merusak sel-sel dari dinding bakteri atau virus tersebut. Kalau semisalnya dehidrasi, otomatis kan kadar cairan dari air ludah kita juga berkurang. Ya, kemudian keringat kita juga berkurang. Nah, efeknya juga akan menurunkan daya tahan tubuh kita dari kekebalan tubuh yang innate itu sendiri. Apalagi Mbak? Ini aktif dengan pekerjaan rumah, apakah cukup sebagai pengganti olahraga? Nah, gini, olahraga sama aktivitas itu berbeda loh. Jadi contoh, saya bekerja, saya kerjanya lama Dok, kayak saya jaga ya, itu saya juga lama, pakai hazmat juga itu malah banyak mengeluarkan keringat. Tapi beda sama olahraga. Olahraga yang dimaksud itu kita bergerak dalam semua tubuh. Jadi contoh ya, kita lari pagi, nah itu kan terkait jantung bergerak semua ya, detak semakin berdetak kencang, kemudian metabolisme juga akan semakin meningkat. Beda. Jadi kalau misalnya mau mengimbangi dengan olahraga yang saya maksud, itu olahraga minimal ya contoh jalan pelan atau lari pagi kurang lebih selama 30 menit. Tuh, apakah virus masih bisa memberi efek negatif jikalau daya tahan tubuh prima tapi pikiran stres? Nah, gini, kalau misalnya virus itu jelas memberikan efek negatif ya, nggak hanya virus ya, segala patogen, virus, bakteri. Kalau misalnya daya tahan tubuh kita lemah, kemudian apa tadi Mbak? Terus pikiran stres ya. Jadi selain itu terkait, kalau stres itu terkait hormonal. Kalau misalnya kortisolnya itu meningkat, otomatis, dan juga adrenalin juga meningkat, otomatis daya tahan tubuh kita turun. Nah, kalau stres itu juga kok mati-mati ya. Ginikan aja. Kalau misalnya stres itu sangat mempengaruhi daya tahan tubuh kita, dan virus tetap akan memberikan, kalau udah terlanjur masuk loh ya, virus itu akan memberikan efek negatif. Dok, apakah benar konsumsi gula berlebih dapat menurunkan imunitas? Kalau misalnya gula berlebih itu dalam hal apa dulu? Kalau misalnya pada orang kencing manis atau orang diabetes mellitus, itu kan gulanya itu sudah tinggi. Jadi secara nggak langsung manusia itu meskipun kita nggak minum, nggak makan, itu tubuh kita sudah mengeluarkan gula, sudah memproduksi gula. Nah, apalagi pada orang kencing manis ya. Nah, kalau misalnya terjadi penumpukan gula berlebih di luar sel, otomatis dia akan menurunkan daya tahan tubuh kita kayak pada orang kencing manis ya, karena sudah ada gangguan yang harusnya gula yang numpuk di dalam sel itu cepat masuk ke dalam sel untuk di metabolisme, tapi itu tidak bisa masuk.
seberapa banyak asupan vitamin C dalam sehari ya dok. Kalau vitamin itu kalau secara ini sih cukup ya, sehari sih sekali, kan ada vitamin C yang dari banyak merek ya. Vitamin itu sehari sekali aja. Nah ada yang bilang itu, pernah aku baca kalau misalnya dikonsumsi sekitar dosis 1.500 sampai 2.000 itu efektivitasnya kan sama. Jadi ya disarankan ya cuma 500 sampai 1.000. Tapi kalau di dalam dosis international unit itu 600 international unit dalam sehari. Ya semua itu kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan itu nggak bagus. Jadi secukupnya saja ya. Bolehkah mengkonsumsi suplemen daya tahan tubuh? Dikonsumsi tiap hari nggak masalah. Itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, cukup sehari sekali aja kita minum rutin. Tapi kalau misalnya daya tahan tubuh kita merasa rendah karena tubuh kita nggak fit, misalnya kok sudah mulai demam nih, nah ditingkatkan aja dosisnya sehari 2 kali nggak masalah. Dan perlu diketahui ya, demam itu bukan selalu sebagai tanda dia infeksi. Demam itu bisa sebagai tanda infeksi, dan kedua juga sebagai tanda dehidrasi. Kita kurang minum juga bisa tinggi loh, bisa meningkat suhu tubuh kita. Tuh ya. Tips apa ya dok yang dapat diterapkan untuk menjaga daya tahan tubuh ibu hamil selama pandemi? Nah kalau selama pandemi ini kita kan harus mengikuti protokol dari pemerintah juga ya. Selain menggunakan masker, cuci tangan, physical distancing atau jaga jarak, itu tetap kalau saran saya kalau daya tahan tubuh rentan semacam ibu hamil jangan keluar rumah sih kalau tidak mendesak tuh. Nah terus tetap minum vitaminnya, kan biasanya ibu hamil itu dapat asam folat ya, banyak minum, istirahatnya cukup, insya Allah itu sudah cukup semuanya. Terus asupan makanan dan minuman yang baik untuk tingkatkan imun tubuh seperti apa dok contohnya? Asupan makanan dan minuman yang baik, nah untuk makanan dan minuman ya memang kita harus milih yang gizinya seimbang ya, yang ada tinggi protein gitu kan, contoh, terus yang rendah lemak. Kalau misalnya buah dan sayur itu kan sebagai antioksidan nih, jadi kita lebih banyak makan buah ataupun sayur, contohnya buah alpukat juga bisa. Kemudian kalau misalnya tidak ada riwayat mah bisa juga konsumsi kayak buah jeruk apa itu bisa. Kemudian untuk makanan ya jelas makanan yang sehat, yang bersih, yang semacam daging nggak masalah, banyak sebenarnya ya. Herd immunity ya, apa bedanya herd immunity sama vaksin? Beda. Jadi gini, tadi kan saya sebutkan kalau misalnya vaksin nih ya, vaksin itu termasuk kekebalan tubuh yang adaptif, yang buatan. Dimana yang buatan itu tujuan buatan, dimana buatan ini yang bukan alami, buatan yang diciptakan oleh manusia dan mempunyai sifatnya itu aktif. Kalau misalnya vaksin itu kan kita masukkan di dalam tubuh kita, kemudian tapi vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Nah akhirnya tubuh kita merespon dan keluarlah antibodi. Nah kalau herd immunity, dikatakan herd immunity itu yang kemarin juga dijelaskan ya, herd immunity itu contohnya ada 100% orang atau 10 orang ya. Nah kemudian jika mencapai 70% dari 10 orang itu sehat, nah itu baru tercipta namanya herd immunity. Jadi sebuah komunitas. Jadi kalau misalnya ada sebuah komunitas, loh mbak baterainya habis. Masih 20%. Oke. Nah, kalau semisalnya ada sebuah komunitas 10 orang di mana itu akan tercapai yang namanya herd immunity jika 70% dari 10 orang, yaitu semisal 7 orang itu sehat. Ya, jadi lebih banyak yang sehat daripada yang tidak sehat. Nah, kalau misalnya vaksin itu sebuah
bahan kimia ya, bahan kimia yang berisi virus yang dilemahkan untuk merangsang atau memicu biar antibodi kita keluar gitu. Kebiasaan cepat mengantuk dan mudah lelah apakah termasuk suatu gejala ya? Suatu gejala apa ini? Kalau misalnya ngantuk, mudah lelah itu juga bisa akibat dehidrasi loh. Karena apa? Kalau misalnya kita ngantuk, kurang minum ya, itu bisa kita lemes. Karena kandungan seperti cairan kita berkurang kayak NaCl atau apa. Nah, kemudian kalau semisalnya kita kurang minum juga nggak fokus, selain gampang lelah, ngantuk. Terus kurang gula juga bisa bikin kita ngantuk, lemes sama. Dok, kenapa ya anak umur 1 tahun mulai susah tidur siang ataupun malam? Susah tidur siang ataupun malam karena aku belum punya anak ya, jadi nggak punya pengalaman mengasuh anak. Nah, kalau semisalnya dia kurang susah tidur, mungkin satu itu kan siklus gangguan tidur ya. Kemudian kedua, biasanya anak itu rewel karena dia merasa tubuhnya nggak nyaman. Nah, kita harus cari tahu nggak nyamannya kenapa. Mungkin perutnya kembung, itu juga bisa bikin susah tidur. Kemudian dia lapar juga bisa bikin susah tidur. Jadi tanyakan dulu ya, kenapa dia nggak bisa bobo. Anak saya nggak suka konsumsi sayur, tidak aktif gerak, apa bantuan multivitamin cukup dok untuk imun? Ya, kalau misalnya nggak cukup serat ya, bisa aja sih minum multivitamin, bisa. Itu untuk mengganti seperti vitamin atau mineral yang ada dalam buah dan sayur. Tapi kalau untuk yang serat, kan kayak seratnya itu kan otomatis lebih banyak memang di sayur. Tapi kan ada banyak untuk membantu, karena kalau misalnya sayur sama buah serat nggak dikonsumsi, otomatis kita juga bisa konstipasi loh. Jadi saran saya selain banyak makan minum suplemen atau multivitamin, juga banyak minum air putih ya, untuk mendukung sebagai pengganti konsumsi sayur dan juga buah. Minimal berapa kali dalam seminggu kita berolahraga? Minimal 2-3 kali selama 30 menit seharinya. Berapa banyak? Oh, sudah ini. Bagaimana cara meningkatkan imun tubuh bayi umur 12 bulan, dok? Untuk kalau misalnya gini, itu kan termasuk ada yang masih tetap ASI ya. Otomatis daya tahan tubuh dari bayi pun juga bisa dari ibunya. Jadi ibunya tetap minum suplemen boleh, minum makanan yang bergizi, terus banyak minum. Itu kan daya tahan tubuh ibu atau antibodi ibu itu akan masuk ke anaknya secara nggak langsung. Yaitu merupakan kekebalan innate atau yang alami yang ini ya, yang pasif gitu. Kemudian dia juga, adik kecil itu juga yang sekitar 12 bulan ya tadi ya, 12 bulan atau 1 tahun itu juga bisa dikasih vitamin, contoh ya banyak lah kayak Apialis dan lain-lain masih boleh. Dokter, kalau kita olahraga secara berlebihan, apakah dapat menurunkan imunitas tubuh? Kalau misalnya olahraga secara berlebihan, dalam arti kecapean ya, juga bisa. Apalagi kalau misalnya olahraganya berlebihan, kita juga bisa resiko dehidrasi. Maka dari itu, biar seimbang, tetap direhidrasi ya. Jadi bukan olahraga yang membuat drop, tapi harapan kita olahraga itu bisa bikin kita fit. Sekarang kan bandara udah dibuka nih, gimana ya caranya buat hati-hati selama di bandara? Minimal kita harus melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Tetap jaga kebersihan, selalu cuci tangan ya. Kalau nggak bisa cuci tangan terus, kita pakai hand sanitizer. Kemudian yang kedua pakai masker dan tetap physical distancing. Itu minimal. Apakah diet yang terlalu ketat dapat mengganggu kesehatan imun? Jelas, kalau diet terlalu ketat biasanya gizinya itu akan berkurang. Kan untuk meningkatkan meningkatkan daya tahan tubuh kita itu memerlukan gizi yang seimbang. Kalau misalnya dia terlalu ketat, contohnya saya nggak mau makan nasi, saya nggak mau makan protein, takutnya gendut, lah kan berkurang semua. Padahal tubuh kita memerlukan.
Dok, kalau kita habis berhubungan intim, apakah imun kita masih normal atau menurun atau bagaimana? Kalau semisalnya nggak sampai kecapean sih masih normal ya, tapi kalau sampai kecapean ya bisa aja turun. Maka dari itu ya istirahat yang cukup biar tetap fit ya. Mengapa minuman elektrolit bisa meningkatkan imunitas, dok? Apa hubungannya? Tadi sudah saya jelaskan juga ya. Kalau semisalnya kita dehidrasi, saya ulang lagi, otomatis daya tahan tubuh kita semacam kayak keringat, itu kan juga cairan. Kemudian air ludah atau saliva itu juga terdiri dari air juga. Kalau semisalnya berkurang, otomatis kekebalan tubuh kita sebagai barrier eksternal ya, kekebalan innate itu akan menurun. Nah, apa hubungannya dengan cairan seperti berion ini? Nah, cairan yang berion itu bedanya sama air putih biasa. Kalau yang berion itu jelas dia itu lebih tahan lama di dalam tubuh. Nah, itu sih yang membedakan. Itu ada penelitiannya kok. Pernah dalam misalnya satu botol ini minuman air putih sama minuman berion. Nah, itu yang berion itu bisa bertahan di dalam tubuh 3 jam lebih lama daripada air putih biasa. Terus apa lagi, Mbak? Kayaknya dia nanya tuh, Mbak, yang di situ. Apa? Dok, saya alergi makanan dan debu. Tolong tips makanan dan minuman yang bisa meningkatkan imun dan aman untuk alergi seperti saya. Alergi makanannya itu makan apa dulu ya, Mbak Afrisa Octavia. Nah, itu alergi makanannya alergi makan apa? Kalau semisalnya alergi makanan, dihindari alergi makanannya apa? Kemudian kalau debu dengan pakai masker ya. Jadi kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya yang paling aman itu bisa juga dengan konsumsi vitamin dan juga banyak olahraga. Saya juga alergi soalnya. Saya juga ada rinitis alergi. Kalau misalnya kena dingin malah susah nih. Kena dingin, kena debu langsung aku pilek. Biasanya aku ini kalau misalnya daya tahan tubuhku sudah mulai turun, aku minum Rinos dan juga vitamin. Nah, kalau selain obat-obatan, saya dukung dengan cara ya makan makanan itu sih, makan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua olahraga ya, itu yang sering aku lakuin. Jadi biar daya tahan tubuhku itu tetap fit, nggak sakit. Apalagi pandemi kayak gini. Kemudian Dok, darah dari pasien yang sudah sembuh dari corona jika ditransfusi ke orang yang baru terinfeksi, apakah bisa membantu tubuh kita membentuk antibodi? Nah, sebenarnya itu ada teknik ya yang baru, itu namanya plasma convalescent. Jadi bukan darah, tapi plasma yang ditransfer ke tubuh orang lain. Nah, karena itu ilmu baru ya, dan ada yang bilang itu efektif. Dan itu sudah mulai diterapkan, namanya terapi plasma konvalesen pada pasien yang COVID. Bukan darah, tetap plasma. Itu masih bisa berfungsi. Karena apa? Di dalam plasma itu ada antibodi. Jadi dan yang bisa mendonorkan plasma itu yaitu orang yang telah sembuh, yang sudah sembuh, dikatakan sembuh dari COVID. Ya, jadi udah di swab 2 kali. Kalau dikatakan negatif, dia baru bisa mendonorkan plasmanya. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19, Dok? Antibiotik ya, jadi gini, untuk antibiotik sendiri itu berdasarkan penelitian itu karena ini virus baru ya, namanya juga virus nCoV, novel coronavirus 2019 itu artinya. Nah, jadi karena itu virus baru, jadi banyak diuji coba dengan antibiotik ini mempan enggak. Nah, tapi beberapa itu efektif. Biasanya kalau yang penyakit awal kita kasihnya sih azitromisin gitu ya. Aman untuk lambung ya, Dok, minuman berion ini. Nah, namanya juga minuman berion. Ini salah satu komposisinya juga ada asamnya ya, citrus. Nah, otomatis dia bisa meningkatkan asam lambung. Jadi, konsumsinya harus setelah makan, teman-teman ya. Gitu. Oh, sudah.
Kalau corona itu apakah bisa menyebar hanya karena berdekatan meski pakai masker dan cuci tangan? Ya, jadi kalau misalnya untuk penularan dari COVID sendiri memang kita menyebutnya kan droplet ya. Droplet itu dari ini kan, pada saat kita bersin ataupun pada saat kita berbicara itu juga bisa keluar. Nah, kenapa kok kita nggak boleh berdekatan? Kan kita nggak ngerti, apa kan nggak semua orang itu taat pakai masker ya. Jadi ada yang mungkin dia itu sudah bersin, udah nempel di sini. Tujuan kita untuk physical distancing biar apa yang udah nempel itu biar nggak menularkan ke yang lain gitu. Dokter, saya punya sudah yang alergi makanan dan debu tadi sudah. Itu sudah. Saya coba. Sudah semua. Itu atas sendiri udah ya? Sudah. Aman untuk lambung juga sudah, bisa menyebar sudah. Iya, jadi mesti mual kalau misalnya sebelum makan. Kemudian apalagi kalau asam lambungnya kambuh ya, saran saya stabilkan asam lambungnya dulu, baru konsumsi yang minuman berion, nggak masalah ya. Kemudian apalagi teman-teman yang mau sharing lagi? Oh, ada lagi. Kesimpulan. Ini sudah 45 menit ah? Kurang 5 menit. Terus yang milih pertanyaan terbaik siapa? Yang milih pertanyaan terbaik siapa? Dari kita. Oh gitu. Atau yang bersangkutan aja. Oh gitu, ya sudah. Teman-teman siapa yang mau bertanya? Nanti kalau misalnya pertanyaannya bagus, akan dapat merchandise ya, yang dari Pokari, dan nanti akan dihubungin dari kita ya. Kok disematkan? Apa nih? Gimana membedakan sesak karena asam lambung dan COVID, dok? Oke, biar nggak parno. Jadi gini, kalau semisalnya kalau tanpa pemeriksaan fisik ya, jadi kalau dari perasaan kita, contoh, kok dada saya nggak nyaman. Nah, coba diingat-ingat, telat makan nggak sebelumnya? Apa makan pedas nggak sebelumnya? Kan pantangannya atau yang hal-hal yang mencetuskan asam lambung naik, satu ya, terutama telat makan. Kemudian makan pedas, pahit, kecut, kopi, soda, coklat itu bisa mencetuskan asam lambung naik. Nah, coba diingat-ingat dulu. Nah, kemudian ada nyeri ulu hati nggak? Kalau misalnya nggak ada, otomatis ya bisa aja dari saluran nafas. Nah, contoh mungkin ada riwayat asma sebelumnya, itu juga bisa bikin sesak dan disertai batuk enggak. Nah, kalau kita di tim medis seperti ini, kita gunakan namanya alat oximetri. Normal saturasi atau oksigen, kadar oksigen dalam tubuh kita itu di atas 95. Jika di bawah 95 jelas ada gangguan. Kalau hanya asam lambung saja yang naik, tidak mempengaruhi kadar oksigen dalam tubuh. Jadi karena dia adanya kayak rasa asam yang naik, jadi rasanya begah, kemudian kan kayak di dada juga nggak nyaman. Itu yang bikin rasanya kayak seolah-olah seakan-akan sesak. Nah, tapi kalau ada sesuatu di saluran nafas, itu biasanya akan turun saturasinya. Tapi di COVID ini aneh memang, ada yang sebutannya itu happy hipoksia, padahal dia itu sesek tapi merasa nggak sesek karena tubuhnya itu kompensasi. Nah, itu yang salah satu gejala dari COVID yang unik ya, dan perlu diwaspadain. Karena saya sering mendapatkan pasien kelihatannya dari nafasnya menggos-menggos, saya tanya, sesek pak, bu? Enggak, padahal saturasi dalam tubuhnya 75. Saturasi dalam tubuhnya ada yang 85, bilang nggak sesek. Normal ya sesek gitu ya. Jadi saran saya kalau emang ragu, periksa aja ke dokter terdekat, nggak berani ke rumah sakit biasanya orang-orang kan. Jadi ada klinik, dokter di klinik juga bisa ya. Terus ada yang ini nggak? Kalau madu bisa meningkatkan asam lambung juga nggak, dok? Karena kadang juga mual kalau konsumsi madu. Madu sih seharusnya enggak ya, karena kan
Madu menurut saya enggak, kecuali dia itu bukan madu murni ya, ada yang agak kecut-kecutnya. Biasanya madu juga emang agak rasa kecut-kecut gitu sih. Nah, saran saya kalau semisalnya memang agak mual, konsumsinya di setelah makan aja lebih aman ya. Terus apa lagi? Kurang berapa menit, Mbak? Kurang 2 menit. Teman-teman, kurang 2 menit. Siapa lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada yang nanya, ini ya saya akan menyimpulkan IG live hari ini. Ada nggak ada ya? Oke. Kalau misalnya ingin meningkatkan daya tahan tubuh, ini kan kita harus benar-benar meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi pada saat pandemi seperti ini dan saat ini dimulai hidup new normal, ya enggak? Jadi, ada lagi yang nanya, mau tanya, Bu Dokter cantik mau tanya gimana caranya jaga daya tahan tubuh pada baby di saat pandemi seperti ini. Suka worry sendiri soalnya. Sama ya. Jadi untuk tips meningkatkan daya tahan tubuh sendiri ini berlaku untuk semua orang dan segala usia. Nah, kalau semisalnya pada baby, otomatis kan masih ASI nih ya, apalagi yang di bawah 1 tahun. Jelas daya tahan tubuh ibunya itu dimaksimalkan biar antibodi yang dimiliki oleh ibunya itu juga akan ditransfer ke anaknya. Dan meskipun anak kecil sekarang kan ada face shield yang mini-mini tuh ya, lucu-lucu, pakai itu juga boleh. Karena kalau pakai masker pada baby nggak mungkin deh, karena kan dia gerak terus. Jadi saran saya minimal itu, dan jangan dibawa keluar rumah lah. Apalagi Dok, apa yang mendorong kematian pada orang dengan COVID-19? Oke, biasanya pada orang yang terkena COVID atau COVID-19 ini kan gejalanya kan macam-macam, nggak harus adanya batuk pilek ya, tapi biasanya gejalanya juga ada yang cuma mual muntah aja ternyata COVID, ada yang diare aja ternyata COVID. Nah, kita menentukan COVID itu dari screeningnya, dilihat dari darah lengkapnya, foto rongsennya, nggak harus rapid ya teman-teman, ini banyak salah pemahaman. Rapid test hanya untuk screening, di mana dia hanya mempersempit diagnosa aja, tapi bukan diagnosa pasti dari COVID. Diagnosa pasti dari COVID sendiri itu dari PCR, dan dikatakan negatif jika dia PCR 2 kali itu negatif. Nah, kalau semisalnya dia sampai meninggal, karena biasanya pada beberapa pasien COVID ini dia akan meninggalkan lesi di paru-parunya. Kalau misalnya di paru-parunya itu ada bercak atau suatu yang kayak luka ya, itu akan menimbulkan konstriksi, bronkokonstriksi, artinya adanya penyempitan di saluran nafas. Itu biasanya yang menyebabkan mengakibatkan kematian pada pasien COVID. Sudah ya, nggak ada lagi ya. Oke, kesimpulannya sekarang saya tutup ya. Jadi kesimpulannya, meskipun kita punya daya tahan tubuh dari dalam tubuh kita sendiri, itu tetap dijaga biar tidak turun. Bagaimana menjaganya? Ya contoh tadi, perhatikan asupan gizinya, asupan gizi yang kita makan, dan banyak minum. Terus hindari stres loh ya, hindari stres jelas. Terus olahraga yang cukup, berjemur, sampai lupa, berjemur yang bagus itu jam 8 sampai jam 11. Kalau misalnya sore bisa jam 2 atau sampai jam 4 ya, minimal ya sekitar 15 menit tuh berjemur, bentar aja kan, nggak lama kan, 15 menit. Kemudian ini juga makan konsumsi suplemen juga bisa. Terus jaga kebersihan, sering cuci tangan, itu penting juga ya. Jangan lupa teman-teman, sobat-sobat RSI, tetap atuhi protokol kesehatan dari pemerintah, physical distancing, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.